pertanyaan yang terakhir bahas untuk siang ini pada saat saya masih break training. Nah, baca dulu pertanyaannya. Mbak Happy bertanya tentang kesetaraan ini gimana? Bukannya kita secara keilmuan nggak setara? Ya, betul. Tapi perhatikan kata kuncinya. Secara keilmuan. Dan keilmuan apa dulu? Mbak Happy lagi belajar public speaking ke saya, jam terbang misalnya di bawah saya, otomatis keilmuan saya di public speaking lebih tinggi. Kesetaraan tuh gimana? Secara keseluruhan diambil rata-rata kita akan sama kok. Tiap orang punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing. Itu yang dimaksud setara, secara total, nilai total. Tapi ya secara keilmuan, secara spesifik, secara beberapa poin-poin tertentu, kita nggak setara. Ada yang lebih di hal apa, ada yang lebih di hal apa, ada yang diberikan kelebihan kekayaan, ada yang kelebihan keilmuan, ada yang kelebihan pengalaman, ada yang kelebihan kesehatan, macam-macam kan? Ya, jadi kita nggak setara kalau mau dipersempit topiknya. Tapi secara umum, kita setara. Nah, berikutnya gimana lagi nih kalau bahas kesetaraan di audiens? Gimana buat audiens merasa nggak minder terhadap pemateri? Karena bisa jadi ketemu audiensnya tuh ngerasa kita ahli banget sampai takut bertanya. Aduh, ya gimana ya? Cara paling bagus adalah pastikan sejak awal tampil, pas menyambut tanggapan dari sebagian orang, ada pertanyaan dari sebagian orang, kita tunjukkan bahwa kita sebagai pembicara menerima berbagai masukan. Ada yang betul tanggapannya, kita setujui. Ada yang lebih betul dari kita akui dan kita terima. Wah, saya akan pakai cara Bapak mulai dari sekarang. Ada juga yang ternyata kurang pas. Kita kasih tahu argumen lanjutannya, kita luruskan dia. Jadi, kita bisa menambahkan, mengurangi, bisa juga ngikutin audiens. Jadi audiens merasa apa? Merasa kita sebagai pembicara nggak ngeyel ngotot bahwa kita satu-satunya sumber kebenaran. Karena kita sebagai pembicara perlu menunjukkan, yes, saya pembicara di sini. Dan kita cari dari tema yang saya sampaikan, mana yang paling tepat, mana yang paling benar. Dimulai dari saya dulu. Setelahnya kita diskusi. Dan bagi Mbak Happy, ada alasan kenapa pertanyaan Mbak Happy bukan pertanyaan terakhir, tapi saya bahas paling akhir. Kalau Mbak Happy nonton pertanyaan-pertanyaan di atas, Mbak Happy akan sadar bahwa, oh iya ya, Mas Taruna, kalau misalnya yang disampaikan oleh, atau pertanyaan yang disampaikan oleh peserta emang benar, saya nggak akan nyangkal, saya ikut setuju. Mbak Desi bilang, bukannya kelihatan canggung, saya setuju. Mbak Happy bilang, bukannya kita secara keilmuan nggak setara, saya setuju. Tapi dipersempit, dicek dulu yang setuju di mana. Lalu kita kompakkan lagi. Saya akan memastikan audiens merasa nggak akan minder sama kita untuk berbagi, untuk bercerita, untuk mengutarakan pendapat, mengutarakan ketidaksetujuan. Jika kita sebagai pembicara bisa menerima itu semua dengan tenang, karena kita pede, kita merasa setara. Orang nggak setuju, bukan berarti kita rendah. Kita terbukti salah, bukan berarti kita hancur. Justru di titik itu, saya sebagai pembicara belajar. Audiensnya kan bakal mikir gimana. Wih, hebat ya pembicaranya. Mbak Happy ini menghadapi ketidaksetujuan kok tetap tenang. Ada orang yang mengupdate data, nunjukin Mbak Happy masih pakai data lama. Nerimanya juga enak-enak aja. Ditunjukkan ada data yang salah, mengakui kemudian menerima data terbaru dari audiensnya. Saya dapat hal paling update sekarang ini. Yang penting adalah gak usah berusaha tampil kayak dewa, gak usah berusaha untuk kita kelihatan gak ada kesalahan, kelihatan kita tahu semuanya. Yang penting tujuannya bukan di kita, tujuannya di audiens. Fokus agar audiens dapat manfaat terbaik, dapat ilmu paling update, dapat hal yang paling tepat, dapat kesimpulan paling oke, dan di saat yang sama teman-teman semua belajar.